Seni naga melonjak. Mu Chen melihat karakter kuno pada gulungan berskala naga dan segera menjilat bibirnya. Meskipun ia tidak tahu seni spiritual tingkat dewa seperti apa seni melonjak naga itu, bagaimana mungkin sesuatu yang diambil oleh Saffron bisa menjadi sesuatu yang biasa? Seni melonjak naga ini adalah halaman tidak lengkap yang saya peroleh saat itu hanya karena keberuntungan. Setelah itu, saya menyelesaikannya. Namun, meskipun seni melonjak naga ini tidak lengkap, itu sangat luar biasa. Saffron naga putih tersenyum ringan sambil dengan lembut membelai gulungan berskala naga itu dan menyerahkannya kepada Mu Chen. Karena itu adalah seni spiritual yang tidak lengkap, saya tidak memberikan peringkatnya. Tapi, saat itu, ketika saya dikelilingi oleh 3 kekuatan Saffron, saya mengandalkan seni melonjak naga ini untuk mundur tanpa cedera. Hati Mu Chen sedikit tersentak saat keterkejutan yang tak bisa disembunyikan melintas di matanya. Adegan macam apa yang terjadi ketika 3 ahli tingkat Saffron bertarung bersama? Dia tidak memiliki konsep yang jelas tentang hal itu, tapi itu jelas merupakan hal yang sulit. Namun, mengingat Saffron naga putih bisa mundur tanpa cedera, dia tahu betapa kuatnya seni melonjak naga. Tepatnya, seni melonjak naga ini harusnya merupakan seni spiritual tingkat dewa gerakan. Meskipun itu mungkin tidak memberi Anda kemampuan menyerang yang kuat, itu cukup untuk melindungi hidup Anda. Mu Chen dengan ringan mengangguk saat matanya dipenuhi dengan sukacita. Kartu yang dia miliki saat ini terlalu sedikit. Meskipun kekuatan kitab suci konstelasi 4 dewa tidak dapat diprediksi, dia masih belum sepenuhnya memahaminya dan kurang dalam seni spiritual gerakan. Dan pada titik ini, itu bisa dilihat dari pertarungannya dengan tetua berjubah abu-abu saat itu. Seni spiritual gerakan yang terakhir ini jauh lebih kuat dibandingkan miliknya, yang memaksanya berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Tapi, saat ini, seni spiritual tingkat dewa gerakan yang kuat, seni melonjak naga datang tepat pada waktunya untuk mengatasi titik lemah Mu Chen. Ketika Saffron naga putih melihat Mu Chen menerima gulungan itu, dia berdiri dan melanjutkan, seni melonjak naga ini luar biasa dan sulit untuk dipahami. Niatku akan segera hilang, tapi sebelum aku menghilang, izinkan aku membantumu. Lihat langkahku, aku akan menunjukkan maksud mendalam dari seni melonjak naga untukmu. Saffron naga putih mengeluarkan gonggongan rendah dan sosoknya muncul di cakrawala putih. Dia melangkah keluar, langkahnya aneh, seolah dia sedang berjalan di atas bintang, yang tak terduga. Raungan naga bergema dan langkahnya tampak seolah-olah sedang berjalan di atas gelombang suara yang tak berbentuk. Mu Chen menatap gerakan aneh penguasa naga putih. Pada awalnya, dia hampir tidak bisa menindaklanjutinya, tapi langkah Saffron naga putih dengan cepat berubah menjadi kabur. Entah kapan, sosok Saffron naga putih sudah menghilang. Sosok kabur itu tampak seperti telah berubah menjadi naga besar saat ia terbang. Saat bergoyang, ruangan itu tampak seperti telah ditembus. Kecepatan itu seolah-olah bisa menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Mengaum. Raungan naga yang tersisa bergema di ruang ini. Saat cahaya putih berkedip, sosok Saffron naga putih muncul sekali lagi. Saat ini, sosoknya sudah semakin berkurang. Dia menundukkan kepalanya dan menatap ke arah Mu Chen. Pupil hitamnya terkonsentrasi dengan cahaya yang berkedip-kedip saat penampakan gambar naga yang melonjak melintas di matanya. Mata Mu Chen berkedip-kedip dengan gambar naga yang melonjak selama setengah jam penuh sebelum memudar. Pupil hitamnya berkonsentrasi lagi saat dia menjadi cerdas. Terima kasih banyak, senior. Kata Mu Chen sambil menangkupkan tangannya, melihat sosok di depannya yang berubah menjadi kabur, seolah-olah penguasa naga putih akan menghilang. Seni spiritual tingkat dewa ini sangat menantang untuk dipelajari. Jika dia tidak didemonstrasikan oleh penguasa naga putih sebelumnya, tidak peduli seberapa kuat bakatnya, itu masih akan memakan waktu yang cukup lama. Tapi, sebelumnya, penguasa naga putih memberinya petunjuk, menyebabkan kesulitan mempelajarinya menjadi lebih rendah. Sulit menemukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan saya. Untuk selanjutnya, memberikannya padamu bisa menyelesaikan keinginanku. Penguasa naga putih tersenyum tipis. Dia awalnya hanyalah sisa niat yang tertinggal yang meminjam energi spiritual yang tersisa di dalam mutiara spiritual naga putih. Dia bukanlah eksistensi sebenarnya. Junior ini tidak akan pernah melupakan anugerah besar senior ini. Jika ada sesuatu yang perlu dilakukan oleh junior ini, tolong beritahu saya. Mu Chen berkata dengan serius.
dia adalah seseorang yang berbeda dalam rasa terima kasih dan dendam. Hari ini, dia menerima bantuan dari penguasa naga putih, jadi, tentu saja, dia harus mengingat rasa terima kasih ini. Mendengar kata-kata Mu Chen, penguasa naga putih sedikit terkejut. Setelah itu, tatapannya menjadi kosong dan bergumam, jika ada keinginanku, itu adalah kembali ke tanah airku. Tatapan kosongnya tiba-tiba menyatu. Bagaimanapun, dia menatap Mu Chen dengan keseriusan yang tidak biasa, atau bahkan serius. Dia terdiam cukup lama dan perlahan berkata, "Kamu benar-benar bersedia membantuku? Selama itu adalah sesuatu yang bisa aku capai, aku pasti tidak akan menolaknya." Dia berkata tanpa ragu-ragu. "Hahaha, bagus." Penguasa naga putih tertawa saat matanya yang jernih dan cerah menatap Mu Chen. "Aku tidak pernah berpikir bahwa bahkan setelah aku terjatuh, aku bisa bertemu dengan pemuda sepertimu. Namamu Mu Chen, kan?" "Ya." "Bagus, Mu Chen. Aku punya keinginan dan ini juga merupakan kesempatan bagimu. Tapi apakah kamu bisa memahaminya akan tergantung pada pencapaianmu." Penguasa naga putih tertawa sambil memberi isyarat dengan tangannya. Tanda cahaya naga putih terbentuk di telapak tangannya dan ditembakkan ke tubuh Mu Chen secepat kilat. Meskipun Mu Chen sedikit terkejut, dia tidak panik dan hanya menatap Saffron naga putih dengan ragu. "Keinginanku adalah suatu hari nanti, aku harap kamu bisa menuju ke dataran bawah tempat aku berasal dan mengusir semua suku iblis darah asing yang telah menduduki tanah airku." Saffron naga putih menatap Mu Chen dengan seksama. "Jika kamu mampu mencapai hal itu, maka aku pasti akan memberimu kesempatan besar. Percayalah, kesempatan ini akan membuat Anda menjadi ahli sejati." Mu Chen tercengang, penguasa naga putih memintanya untuk mengusir anggota suku iblis darah itu? Tapi mereka adalah suku Vian menakutkan yang bisa dengan mudah membantai jutaan makhluk hidup. Bahkan jika dia berhasil menjadi penguasa, masih mustahil baginya untuk mencapai hal itu, bukan? Kecuali jika dia menjadi ahli seperti Kaisar Api dan leluhur bela diri, yang menjadi penguasa besar di wilayah mereka sendiri, bagaimana dia bisa menyerang alam bawah? "Apa? Tidak percaya diri?" kata penguasa naga putih sambil menatap Mu Chen. Ekspresi Mu Chen muram dan dia terdiam beberapa saat, lalu menganggukkan kepalanya. "Aku bersyukur atas kebaikan senior dan aku harus membalas budimu. Meskipun mustahil bagi diriku yang sekarang, aku jamin suatu hari nanti, ketika aku memiliki kekuatan semacam itu, aku pasti akan menuju alam bawah senior dan mengusir para suku iblis itu." "Bagus." Mata tenang penguasa naga putih dipenuhi dengan emosi yang besar. Dia tidak tahu apakah tindakannya hari ini akan membuat benih tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Tapi bagaimanapun juga, itu masih secercah harapan. "Rune cahaya naga putih yang aku tinggalkan di mainanmu akan memberitahumu lokasi alam bawah ketika kekuatanmu mencapai tingkat tertentu. Setelah Anda memenuhi janji Anda, itu juga akan memberitahu Anda peluang besar apa yang ada." Tatapan penguasa naga putih berangsur-angsur memulihkan ketenangan mereka saat dia melihat ke arah Mu Chen dan dengan ringan berbicara, "Namun, jika kamu tidak dapat mencapainya, kamu tidak perlu memaksakan diri. Saya sangat menyadari betapa menakutkannya misi ini. Aku akan mengingatnya." Mu Chen menganggukkan kepalanya dengan berat. Jika suatu hari nanti dia memiliki kekuatan untuk mencapainya, maka dia pasti akan berkunjung ke kampung halaman alam bawah penguasa naga putih. Dan, pada saat itu, dia akan mengusir semua anggota suku Vian asing yang buas dan merusak itu. Membiarkan alam bawah memancarkan kehidupan kembali. Penguasa naga putih tertawa sambil menutup matanya dan bergumam, "Aku benar-benar berharap bisa menyaksikan hari itu." Sosoknya perlahan-lahan memudar dan menghilang sepenuhnya. Mu Chen membungkuk ke arah lokasi di mana sosok penguasa naga putih menghilang. Tak lama kemudian, dengan pemikiran yang terlintas, dia keluar dari dunia putih. Di puncak gunung, mata Mu Chen yang tertutup rapat terbuka saat dia melihat mutiara spiritual naga putih yang ada di tangannya, yang kilapnya semakin memudar saat dia dengan ringan berbicara dengan serius. "Senior naga putih, yakinlah. Jika aku memiliki kekuatan itu suatu hari nanti, aku pasti akan menyerang alam bawah dan membuang hal-hal kotor itu." Mutiara spiritual naga putih sepertinya bisa mendengar apa yang baru saja dia katakan dan mengeluarkan sedikit cahaya. Mu Chen dengan lembut membelai mutiara spiritual naga putih sebelum menyimpannya. Dia berdiri dan dengan ringan meregangkan tubuhnya.
Tulang-tulang di sekujur tubuhnya berdesir dengan kilauan cahaya dan retakan tulangnya terdengar seperti petasan yang dinyalakan. Seiring dengan suaranya, Mu Chen bisa merasakan kekuatan di dalam tubuhnya tumbuh sedikit demi sedikit. Energi yang sangat kuat. Mu Chen dengan erat mengepalkan tangannya saat dia merasakan gelombang kekuatan di dalam tubuhnya. Dia tidak bisa menahan senyum. Saat ini dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan dia setengah bulan yang lalu. Tanpa menggunakan cara khusus apapun, saat ini dia bisa menekan ahli tahap awal tahap transformasi surgawi atau bahkan tahap tengah, yang juga bisa dia lawan. Jika dia menggunakan berbagai metodenya, dia bahkan bisa menimbulkan ancaman besar terhadap ahli tahap transformasi surgawi tahap tengah, yang bisa menyebabkan beberapa masalah sebelum peningkatan kekuatannya. Saya bertanya-tanya, jika saya bertarung dengan Li Xuantong sekarang, apa hasilnya? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri saat niat bertarung sedikit berkumpul di pupil hitamnya. Saat itu, ketika dia bertarung dengan Li Xuantong, dia telah menghabiskan berbagai cara untuk melakukan 3 gerakan. Namun jika mereka bertarung lagi, Mu Chen yakin Li Xuantong tidak akan mudah lagi. Keuntungannya dalam perjalanan ke wilayah petir ini jauh melampaui ekspektasinya. Hei, kecepatan pembentukan manik petir ilahi terlalu lambat di wilayah petir tingkat ke-7. Mari kita menuju ke 3 level berikutnya, saya ingin menyempurnakan manik-manik petir ilahi dalam jumlah yang cukup. Suara Jiuyu atau Nine Neterbir tiba-tiba bergema di hati Mu Chen. Berapa banyak yang telah kamu sempurnakan dalam beberapa hari terakhir? Mu Chen bertanya. Saat dia berkultivasi, Jiuyu tidak berdiam diri. Hanya 2000, kata Jiuyu dengan ketidakpuasan. 2000 setara dengan 400.000 poin nilai spiritual. Kecepatan ini sudah sangat cepat. Namun, masih ada jarak yang cukup jauh untuk mencapai 2.500.000 poin nilai spiritual. Kalau begitu mari kita menuju ke 3 level terakhir. Mu Chen melihat ke arah kedalaman level ke-7. Saat kekuatannya meningkat, wilayah petir tingkat ke-7 tidak bisa lagi menghalanginya. Oleh karena itu, dia ingin mencoba menuju 3 tingkat terakhir wilayah petir dan melihat betapa sulitnya melakukan terobosan. Mu Chen tersenyum saat semangat agungnya muncul di hatinya. Tak lama setelah itu, dia mengambil langkah ke depan, langkahnya sangat dalam dengan auman naga. Sosoknya tampak seperti sedang bergerak dengan naga yang melonjak, dalam sekejap, dia sudah muncul beberapa ribu kaki jauhnya. Dibandingkan saat itu, kecepatannya meningkat lebih dari 1 kali lipat. Meskipun Mu Chen belum sepenuhnya menguasai seni melonjak surga, akses awal terhadap seni tersebut sudah jauh melampaui kecepatan masa lalunya. Raungan naga bergema saat sosok Mu Chen dengan cepat menghilang ke cakrawala. Di wilayah petir tingkat ke-7 yang luas, auman naga yang dalam bergema saat bayangan cahaya melesat melintasi cakrawala dengan kecepatan yang mencengangkan. Gambar cahayanya seperti naga yang terbang tinggi, saat bergerak, bahkan cakrawala pun tertembus. Dalam sekejap, ia telah mencapai tepi cakrawala dengan kecepatan yang mencengangkan. Sepanjang jalan, ada garis pandang yang memperhatikan gambar cahaya itu. Namun, sebelum mereka pulih, gambaran cahaya itu telah muncul di tepi cakrawala. Kecepatan gambar cahaya membuat mereka tercengang. Gambaran terang itu, tentu saja, adalah wilayah petir. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan karena kecepatan seni melonjak naga telah jauh melampaui ekspektasinya. Dibandingkan dengan kecepatan sebelumnya, ini beberapa kali lebih cepat. Di masa depan, dengan seni gerakan melarikan diri ini, dia bisa melarikan diri meski dia tidak bisa mengalahkan lawannya. Dengan seni melonjak surga, keamanannya tentu saja terjamin. Hanya dalam waktu 10 menit, kecepatan itu memungkinkan dia untuk melakukan perjalanan melalui tingkat ke-7 dan dia mencapai kedalaman tingkat ke-7. Di sana, ada layar yang memblokir akses ke tingkat ke-8. Gambar cahaya perlahan menghilang dan wilayah petir muncul. Dia mengarahkan pandangannya ke hadapannya dengan tatapan serius. Dalam pandangannya, itu bukanlah layar cahaya petir, tapi sebuah sungai petir yang sangat besar dengan air petir yang deras mengalir deras. Itu seperti layar air yang menghalangi jalan menuju tingkat ke-8. Ini adalah layar yang memblokir level ke-8. Mu Chen memandangi air petir yang jatuh tanpa henti sambil bergumam. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan bisa merasakan riak energi spiritual dari sekelilingnya. Riak energi spiritual sangat kuat, namun jelas merupakan energi spiritual dari para siswa yang sedang berkultivasi dengan pahit.
Namun, ketika Muchen merasakannya, orang-orang itu juga memperhatikannya. Namun, mereka tidak menampakkan diri, melainkan menonton dari kegelapan. Semua siswa yang bisa mencapai lokasi ini adalah eksistensi puncak di Akademi Spiritual Surga Utara. Tak satu pun dari mereka akan mudah untuk ditangani. Muchen tidak terlalu terganggu oleh mereka saat dia mengarahkan pandangannya kembali ke layar Sungai Petir. Alisnya sedikit menyatu. Energi petir yang terkandung dalam layar petir terlalu menakutkan. Bahkan ahli tahap awal transformasi surgawi tidak akan bersenang-senang jika mereka terhanyut olehnya. Dari kelihatannya, tidak akan mudah baginya untuk menerobos dengan paksa. Muchen menatap sungai petir yang jatuh saat dia tenggelam dalam pikirannya. Setelah sekian lama, matanya tiba-tiba menyipit saat menyadari bahwa, meski air sungai yang jatuh padat, masih ada celah di antaranya. Jika dia bisa melewati celah kecil itu, ada kemungkinan besar dia bisa melewati layar sungai petir. Ini membutuhkan kecepatan yang ekstrim untuk mencapainya. Jika itu adalah Muchen sebelumnya, dia mungkin hanya bisa melihatnya dan merasa tidak berdaya. Namun, saat ini dia memiliki seni melonjak surga, memungkinkan dia untuk mencobanya. Muchen tidak menunjukkan banyak keraguan saat dia bergerak, membuat langkah abnormal menuju layar dengan gambar cahaya mengikutinya. Gambar cahayanya seperti naga yang terbang tinggi. Sosoknya menyerbu ke dalam layar sungai petir yang jatuh di bawah banyak tatapan takjub dari kegelapan. Muchen berkonsentrasi saat dia melangkah maju, mengedarkan seni melonjak surga dan terbang keluar. Sosok Muchen bergegas menuju sungai petir. Namun, tubuhnya menjadi kaku tak terkendali. Meskipun kecepatannya tidak lambat, tidak akan mudah baginya untuk melewati celah kecil tersebut. Apa yang menunggunya adalah sungai petir yang jatuh ke tubuhnya saat energi yang keras dan berat dengan paksa membuatnya terjatuh kembali. Dia merasakan sedikit rasa manis di tenggorokannya. Sungguh layar sungai petir yang hebat. Muchen menekan darah segar saat cahaya suram melintas di matanya. Jika dia mencoba melewati layar sungai petir sebelum dia melakukan terobosan, ini saja sudah memberinya lebih dari cukup penderitaan. Tatapan tersembunyi yang mengawasinya dalam hati menggelengkan kepala. Sepertinya ada satu lagi yang mencoba melewati layar sungai petir. Namun, dari kelihatannya, sepertinya usahanya sia-sia. Hanya ada 2 orang yang berhasil masuk ke wilayah petir tingkat ke-8 di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara, Shen Changsheng dan Li Xuantong. Selain keduanya, sisanya hanya bisa mencapai level ke-7. Meskipun mereka terus berusaha, tidak ada yang berhasil. Mereka tercengang dengan kecepatan Muchen, namun meski begitu, dia masih tidak bisa melewati layar sungai petir. Muchen tidak menyadari pikiran mereka. Matanya menatap tajam ke layar sungai petir yang berjatuhan tanpa henti. Tak lama setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan tatapannya perlahan berubah menjadi tenang. Riak energi spiritual di sekelilingnya juga berubah menjadi tenang. Keadaanku berubah menjadi sangat kuat. Semua gangguan lain tidak lagi mempengaruhi dirinya. Hanya layar sungai petir yang berjatuhan tanpa henti yang masih bergerak. Layar cahaya muncul lagi di pupil hitamnya, seolah itu adalah gambar naga yang terbang tinggi. Gerakan aneh yang dilakukan penguasa naga putih muncul berulang kali di mata Muchen. Muchen berdiri di depan layar sungai petir selama setengah jam penuh. Dalam setengah jam ini, tubuhnya tidak bergerak. Dan melihat tingkah lakunya, tatapan yang tersembunyi di kegelapan pun terasa bingung. Orang itu belum mau menyerah. Dan dalam keraguan mereka, kedua mata Muchen perlahan-lahan tertutup. Tak lama setelah itu, langkahnya naik dan bayangan cahaya di sekelilingnya berubah menjadi bayangan naga yang melonjak saat suara gemuruh rendah terdengar. Saat auman naga bergema, Muchen merasa seolah-olah sedang menginjak gelombang suara. Sosoknya telah berubah menjadi bayangan dan dia meledak. Sosok itu tiba-tiba melintas di balik layar sungai petir. Namun, kali ini, Muchen tidak terlempar kembali karena sosok yang berubah menjadi ilusi sedikit demi sedikit sebenarnya hanyalah bayangan. Dia masuk. Dalam radius 100 mil, beberapa orang yang berada di panggung pemikat petir tiba-tiba berdiri dengan tatapan heran. Semua perhatian tertuju pada layar air petir saat bayangan di belakangnya terus-menerus menghilang. Namun, tidak terlihat ada orang yang ditolak darinya. Samar-samar, seolah-olah mereka melihat bayangan cahaya, bersamaan dengan raungan naga, melewati sungai petir. Dia benar-benar berhasil melewatinya. Siapa dia? Seseorang berkata dengan sangat terkejut.
Setelah sekian lama, akhirnya ada orang ketiga yang berhasil memasuki wilayah petir tingkat ke-8. Dan ketika Mu Chen melewati sungai petir, dia juga menarik keributan di luar wilayah petir Akademi Spiritual Surga Utara. Di platform besar, peringkat wilayah petir tiba-tiba berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Siswa yang tak terhitung jumlahnya tertarik padanya dan tatapan heran mereka tertuju padanya. Sudah lama sekali sejak pemandangan tidak normal seperti itu muncul di peringkat wilayah petir. Biasanya, hanya ketika ada perubahan besar di wilayah petir, pemandangan tidak normal seperti itu akan muncul. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke atas dan mereka menyadari ada cahaya yang bergerak di atasnya. Cahaya keperakan melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan, langsung melampaui Su Xuan, Hiao dan yang lainnya sebelum berhenti di posisi ketiga. Mu Chen, wilayah petir tingkat ke-8. Wah! Keheranan bagaikan gelombang pasang yang menyapu, seketika menimbulkan keributan besar. Banyak orang yang tercengang. Itu sebenarnya Mu Chen, 1. Pendatang baru itu, Mu Chen? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bahkan Hiao dan yang lainnya tidak bisa mencapai wilayah petir tingkat ke-8, bagaimana dia bisa melakukannya? Saya tidak tahu, tapi tidak akan ada kebohongan apapun dalam peringkat wilayah petir. Mu Chen itu pasti berhasil mencapai level ke-8. Ini terlalu menakutkan, bagaimana dia bisa mencapainya? Di luar wilayah petir, terjadi keributan besar saat semua orang saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat ketidakpercayaan dari mata satu sama lain. Meski saat ini, Mu Chen bisa dianggap sebagai sosok terkenal di Akademi Spiritual Surga Utara, bagaimanapun juga, itu tidak mewakili apapun. Pertarungannya dengan Li Xuantong hanyalah fakta 3 jurus. Dan sebelumnya, di markas besar Gerbang Iblis, dia telah berhasil menyusun arai spiritual sebelumnya. Terlebih lagi, Hiao jelas menahan tangannya dan tidak ingin menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya hanya karena Mu Chen. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa insiden yang dapat meningkatkan ketenaran Mu Chen, hal itu tidak memungkinkannya untuk benar-benar melampaui Hiao dan yang lainnya. Namun, saat ini, keributan di peringkat wilayah petir telah membuat mereka akhirnya memiliki kesadaran langsung. Mungkin peringkat ini tidak langsung seperti peringkat surgawi, tapi ini bukan peringkat yang ringan. Dari sini, semua orang dapat melihat kekuatan sebenarnya yang disembunyikan oleh para siswa tersebut. Dan Mu Chen mampu masuk ke wilayah petir tingkat ke-8. Bukankah itu berarti dia telah melampaui Hiao dan yang lainnya, dan mengejar Li Xuantong? Bukankah mahasiswa baru ini terlalu tangguh? Perubahan pada peringkat wilayah petir segera menyebar dan menarik banyak orang yang tidak percaya. Karena markas Gerbang Iblis masih dalam tahap pembangunan, bangunannya menjadi jauh lebih sederhana. Hiao sedang duduk di kursi pertama sambil mendengarkan bawahannya melapor kepadanya tanpa ekspresi apapun. Mu Chen memasuki wilayah petir tingkat ke-8. Bagaimana mungkin? Chen Hou mengeluarkan teriakan terkejut dari samping dengan wajah tidak percaya. Ekspresi Hiao tidak menunjukkan banyak fluktuasi, tapi pupil matanya sedikit mengembun. Dia memegang cangkir teh untuk waktu yang lama, sebelum meletakkannya dan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun tidak mudah untuk memasuki wilayah petir tingkat ke-8, jika dia menggunakan beberapa metode, masih mungkin untuk menyelinap masuk. Tidak banyak yang mengejutkan. Itu benar. Chen Hou mengangguk, hanya saja bos tidak mau, jika tidak akan sulit untuk memasuki level ke-8. Hiao tersenyum ringan saat tatapannya perlahan berubah menjadi dingin. Yakinlah. Biarkan saja dia berpuas diri sekarang. Selama perang berburu, tidak peduli seberapa tinggi dia terbang, aku akan tetap mendekatnya. Di puncak gunung di Akademi Spiritual Surga Utara, Li Xuantong melihat kertas berisi berita tentang wilayah petir di tangannya dan matanya perlahan-lahan menyipit. Tak lama kemudian, dia menjentikan jarinya, mengubah kertas itu menjadi abu. Tampaknya Mu Chen menjadi jauh lebih kuat. Namun, jika dia muncul di wilayah petir, tidak akan ada lagi fakta 3 gerakan. Saat itu, dia berharap Mu Chen tidak mengecewakan. Tingkat ke-8 wilayah petir. Di balik layar sungai petir, sebuah gambar cahaya, bersamaan dengan auman naga yang melintas, muncul di cakrawala. Cahaya itu menghilang saat Mu Chen tidak bisa menahan nafasnya. Matanya dipenuhi dengan cahaya suram. Layar sungai petir memang sangat kuat dan dampaknya terlalu mengerikan. Namun, untungnya, dia memiliki seni melonjak surga.
Ditambah fakta bahwa ketika dia pertama kali berada di Akademi Spiritual Utara, dia menerima beberapa ajaran dari Guru Mo dan menjalani pelatihan serupa. Meskipun layar Sungai Petir ini beberapa kali lipat lebih menakutkan, Mu Chen mampu menerobos layar Sungai Petir dengan kecepatannya setelah mendapatkan beberapa pengalaman. Saya bertanya-tanya bagaimana Shen Changsheng dan Li Xuantong bisa sampai ke sini, dengan kecepatan atau kekuatan? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Meski metode Mu Chen sedikit murah, kecepatan juga merupakan perwujudan kekuatan seseorang. Mu Chen menggelengkan kepalanya, setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke wilayah petir tingkat ke-8, sebuah area yang diperuntukkan bagi siswa berprestasi di Akademi Spiritual Surga Utara. Tapi sesuai perkiraan Mu Chen, tidak ada kegelapan di Cakrawala, juga tidak ada kelompok awan gelap. Sebaliknya, langit cerah. Seluruh ruangan itu sunyi dan damai. Mu Chen sedikit terkejut saat melihat pemandangan di depannya. Jelas, dia tidak pernah mengira tingkat ke-8 akan begitu sepi. Mengapa tidak ada awan petir? Mu Chen mengerutkan kening. Dia juga tidak merasakan energi petir tirani di ruang ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Terbang ke kiri sejauh 100 mil. Suara serius Jiu Yu tiba-tiba bergema dari hatinya. Indra Jiu Yu jelas jauh lebih kuat daripada indra Mu Chen. Dan ke arah kiri, ia merasakan beberapa riak. Mu Chen mengangguk saat sosoknya bergerak, terbang menuju arah yang ditunjukkan oleh Jiu Yu. Beberapa menit kemudian, sosoknya perlahan berhenti ketika dia melihat pemandangan di depannya, dan dia menjadi tercengang. Itu adalah dataran yang luas dan di dataran itu, mengalir sebuah sungai besar. Sungai ini bukanlah sungai biasa, melainkan sungai yang terbuat dari air petir berwarna keperakan. Selanjutnya aliran sungai petir ini tidak bersentuhan dengan tanah, melainkan mengalir hingga jarak tertentu di atas permukaan tanah sambil mengambang. Ia bergoyang perlahan, dengan kecepatan lambat saat mengalir menuju kejauhan. Penampilannya seperti naga perak besar yang sedang bergerak. Mu Chen mau tidak mau menghirup udara dingin dalam-dalam. Dia tidak pernah membayangkan dalam imajinasi terliarnya bahwa tingkat ke-8 akan begitu menakutkan sehingga energi petir benar-benar mengembun dan membentuk sungai petir. Di tingkat ke-7, Mu Chen menarik lebih dari 10 awan petir sebelum sungai petir kecil terbentuk. Tapi dari penampakan sungai petir ini, tak bisa dibandingkan dengan sungai yang dia bentuk. Dan yang jelas, ini bukan satu-satunya sungai petir di tingkat ke-8. Sungguh layak menjadi wilayah petir tingkat ke-8. Mu Chen menghela nafas. Pantas saja persyaratan untuk memasuki tingkat ke-8 begitu keras. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan hasil apapun dari berkultivasi di sini. Mari kita mulai menyempurnakan manik-manik petir ilahi. Mu Chen berbicara dalam hatinya. Jelas, tugas untuk menyempurnakan manik-manik petir ilahi ada di tangan Jiu Yu. Kalau tidak, dengan kekuatannya, entah berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk memurnikan manik-manik petir ilahi yang bernilai lebih dari 2 juta poin nilai spiritual. Oke, serahkan padaku. Burung Jiu Yu sangat gembira. Ketika Mu Chen selesai berbicara, api hitam keluar dari tubuhnya dan membentuk seekor burung pipit kecil yang terbuat dari api hitam. Mulut Jiu Yu melebar saat api hitam menyapu, membentuk tornado besar yang berkobar dengan api hitam. Saat angin bertiup kencang, sungai petir yang mengalir mulai bergejolak. Gemuruh. Saat sungai petir yang tenang berubah menjadi ganas, energi petir yang berserking itu seperti arus petir yang mengalir ke tornado hitam. Deru guntur yang dalam terdengar. Saat api hitam bersirkulasi, ia dengan cepat mengumpulkan energi petir dengan metode menakjubkan saat manik-manik pencahayaan ilahi yang mengandung energi petir murni dibuat. Mu Chen melihat pemandangan spektakuler di hadapannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya. Dia segera duduk dengan menyilangkan kaki. Dari kelihatannya, Jiu Yu memerlukan waktu untuk menyempurnakannya dan tidak banyak siswa yang bisa mencapai tingkat ke-8. Sejak saat itu, dia tidak khawatir adegan ini akan tertangkap oleh siapapun. Apa yang bisa dia lakukan selanjutnya hanyalah menunggu hingga Jiu Yu selesai. Namun, ada beberapa hal yang tidak sesederhana yang dipikirkan Mu Chen. Saat Jiu Yu menyempurnakan manik petir ilahi dalam jumlah besar, ada beberapa pergerakan di kedalaman wilayah petir. Di kedalaman, ada ruang gelap. Di angkasa,
Ada sungai besar berwarna hitam yang melayang di udara saat air berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke bawah. Itu seperti seekor naga besar yang terbang bersama dengan petir yang dahsyat. Fluktuasi ini, itu 9 Nether Flame? Mengapa seseorang dari klan Netherbeard ada di sini? Dalam kegelapan, seolah-olah kicauan burung terdengar sedih. Mu Chen menatap keributan besar di sungai petir. Dia tidak bisa menahan diri untuk meregangkan tubuhnya. Jiu Yu telah menyempurnakan manik petir ilahi selama kurang lebih setengah jam. Tapi, yang jelas, jumlah manik-manik yang telah dimurnikan oleh Jiu Yu masih belum mencukupi. Sepertinya perlu waktu beberapa hari untuk mendapatkan manik petir ilahi yang cukup untuk bernilai lebih dari 2 juta poin nilai spiritual. Bahkan jika Jiu Yu melakukan tugas itu, Mu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia memutuskan untuk menutup mata dan berkultivasi. Tepat ketika Mu Chen hendak menutup matanya dan mulai berkultivasi, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Tak lama setelah itu, dia dengan penasaran menoleh. Tak jauh dari situ, tampak ada sesosok tubuh di atas batu besar. Sosok manusia. Mu Chen kaget saat dia segera berdiri dan mengarahkan matanya ke arah itu. Baru pada saat itulah dia melihat dengan jelas bahwa sosok yang duduk di atas batu itu adalah seorang lelaki tua botak, mengenakan jubah hitam compang-camping. Lelaki tua itu tampak kurus seperti batang korek api dengan mata berlumpur. Dari penampilannya, sepertinya dia akan segera masuk ke peti matinya. Tepat pada saat ini, lelaki tua botak itu memegang tongkat di tangannya sambil menatap kosong ke arah Mu Chen. Mu Chen merasakan kulit kepalanya kesemutan karena pemandangan aneh ini. Orang tua itu sepertinya sudah lama duduk di tempat itu. Namun, Mu Chen tidak merasakannya sama sekali. Kekuatan apa yang diperlukan untuk mencapai prestasi seperti itu? Jiu Yu juga merasakan sesuatu yang tidak beres dan ia segera menarik kembali tornado api hitam itu. Di dalam tornado tersebut, aliran arus keperakan melayang. Ini semua adalah manik-manik petir ilahi yang telah disempurnakan dengan pahit oleh Jiu Yu selama setengah hari. Namun, ketika Jiu Yu hendak mengambil manik-manik petir ilahi itu, lelaki tua botak itu tiba-tiba membuat gerakan dengan tangannya dan semua manik-manik itu langsung terpisah dari kendali Jiu Yu, dan berputar-putar di sekitar yang terakhir. Mata Mu Chen dan Jiu Yu berubah. Jiu Yu dalam hati mengatupkan giginya, namun tidak mengambil tindakan apapun karena intuisinya mengatakan bahwa lelaki tua botak aneh di hadapan mereka itu sangat menakutkan. Hati-hati, orang tua ini sangat tangguh. Suara 9 Netherbeard sangat serius karena suaranya bergema di dalam hati Mu Chen. Mu Chen tersenyum pahit, bukankah itu sudah jelas? Dia dengan mudah mengejutkan mereka, bagaimana dia bisa bersikap sederhana? Orang tua ini, Mu Chen mengumpulkan keberaniannya dan berkata sambil menangkupkan kedua tangannya. Wilayah petir adalah tempat siswa memurnikan tubuh mereka. Kamu memanfaatkan kekuatan 9 Netherbeard untuk menyempurnakan manik petir ilahi. Ini dianggap pelanggaran, kata lelaki tua botak itu sambil mengangkat matanya yang berlumpur. Wajah Mu Chen memerah karena dia tidak bisa menjelaskannya sendiri. Cara ini memang mirip dengan curang. Burung pipit hitam kecil yang dibentuk oleh Jiu Yu berdiri di bahu Mu Chen. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya dan pada tubuh kecilnya, api hitam muncul. Pada saat itu, ia telah membuat keputusan untuk menangkap Nieli dan melarikan diri saat ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kamu adalah 9 Nether kecil yang baru saja mencapai usia dewasa. Jangan mencoba menggunakan cara apapun di hadapanku, kecuali kamu adalah salah satu monster tua di klan Netherbeardmu. Lelaki tua botak itu menatap ke arah Netherbeard sambil tersenyum. Tatapan 9 Netherbeard berubah. Namun, kamu memang membangkitkan rasa penasaranku. Dengan kebanggaanmu, 9 Netherbeards, kamu benar-benar akan membentuk ikatan garis darah dengan manusia, belum lagi manusia yang begitu lemah. Jika fakta ini diketahui oleh monster-monster tua di klanmu, aku khawatir kamu akan menderita, kata lelaki tua botak itu sambil melirik Mu Chen dan burung 9 Nether. Pidatonya lambat dan suaranya membuat orang lain merasa tidak berdaya. Namun, kata-kata yang dia ucapkan membuat kulit kepala Mu Chen dan Jiu Yu tergelitik. Orang tua itu benar-benar berhasil melihat hubungan di antara mereka hanya dengan pandangan sekilas. Penglihatan menakutkan apa itu? Mu Chen tersenyum pahit. Senior, ada kesalahan dalam masalah ini. Kami tidak akan memurnikan manik-manik petir ilahi lagi dan akan pergi sekarang, benarkah?
Dilihat dari nada suara pria tua botak ini, dia pastilah sosok yang sangat berpengaruh di Akademi Spiritual Surga Utara. Oleh karena itu, sebagai siswa Akademi Spiritual Surga Utara, Mu Chen tidak khawatir nyawa mereka akan berada dalam bahaya. Saat Mu Chen berbicara, dia perlahan mundur. Jika lelaki tua botak itu tidak berkata apa-apa, maka dia akan segera meninggalkan tempat ini. Dari penampakan Jiuyu yang kecil, evolusinya gagal, kan? Dan saat ini, ia membutuhkan esensi darah naga Laut Utara dan meminjam kekuatannya untuk masuk ke dalam catatan binatang ilahi, bukan? Kalian sekarang menyempurnakan manik-manik petir ilahi tanpa hambatan apapun adalah untuk menyimpan poin nilai spiritual yang cukup untuk membelinya, kan? Saat Mu Chen hendak mundur perlahan, lelaki tua botak itu perlahan berbicara. Mu Chen tersenyum pahit, sepertinya tidak ada yang bisa disembunyikan dari lelaki tua ini. Apakah kamu menginginkan manik petir ilahi dalam jumlah yang cukup? Lelaki tua botak itu tersenyum sambil menatap Mu Chen dengan penuh minat. Mu Chen dengan jujur menganggukkan kepalanya. Sulit untuk bertemu dengan generasi muda yang begitu menarik. Pria tua botak itu meletakkan kruknya di atas lututnya dan menatap Mu Chen. Jika kamu berhasil menangani serangan kloningku, aku akan mengembalikan manik-manik petir ilahi ini kepadamu dan membiarkan kalian menyempurnakan manik-manik petir ilahi dalam jumlah yang cukup. Kalian berdua membutuhkannya. Selanjutnya, aku akan memberikan hadiah kepada anak muda ini, bagaimana menurutmu? Haha, setelah bertahun-tahun, hanya ada 2 orang yang mampu menahan serangan klon orang tua ini di antara anak-anak muda di Akademi Spiritual Surga Utara. 2 orang? Mu Chen terdiam saat tatapannya terkonsentrasi, apakah itu Shen Changsheng dan Li Xuantong? Lelaki tua botak itu sedikit mengangguk dan tersenyum, kedua pemuda itu memang punya bakat. Namun, Anda membuat saya takjub, mampu mencapai tingkat ke-8 hanya dengan budidaya tahap transformasi kuasi surgawi. Apa sekarang? Mu Chen sedikit terdiam. Setelah beberapa saat, kedua tangannya tiba-tiba mengepal. Pupil hitamnya melonjak tajam. Karena Shen Changsheng dan Li Xuantong bisa mencapainya, maka dia menolak untuk percaya bahwa dia bisa lebih buruk dari mereka. Oke, itu kesepakatan.